Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, yaitu nama Allah Al-Qayyum. Apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Kita ditemukan kata qayyum itu dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Surat Al-Baqarah yang janjaleh, surat ayat kursi yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada 3 arti dari qayyum itu, asal kata qawama. Pertama artinya sekelompok manusia. Itu artinya sekelompok manusia yang nanti lahirlah kata kaum. Dan itulah jadi bahasa Indonesia, kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, sekelompok manusia muslim dan sekelompok manusia mukminat. Kaum, suku, datuk, ini kaum apanya? Ada 5 kaum. Artinya kaum itu sekelompok manusia. Boleh terdiri karena sukunya, boleh karena keturunannya. Kemudian yang kedua artinya tegak lurus. Tagak lurih leleh. Ada orang tagak tapi wong kuat. Tidak disebut yang benar, tapi tegak lurus. Di sini keluar kata qama atau qayyima. Walam naj'al lahu 'iwaja qayyima. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami tidak jadikan kebengkokan dalam Al-Quran itu. Qayyima, lurus, tegak, lurus. Quran itu tegak dengan lurus. Tetapi untuk Allah tentu tidak itu artinya. Bukan kaum, bukan pula qama, berdiri tegak lurus. Nah, yang ketiga artinya adalah berkesinambungan dan terus menerus. Ini arti dari qayyum, yang mana kalau diartikan kepada tafsir Asmaul Husna, Allah yang berkesinambungan atau senantiasa dan terus menerus mengurus makhluknya. Allah tidak pernah berhenti mengurus makhluk. Allah tu terus diurus makhluk. Tidak pernah Allah berhenti mengurusnya. Kalau manusia ada baganya kan. Tidak kamu itu je indak mana. Terserah lah duit sudah kolai. Terkala berhenti kan. Atau mencarian jodoh tidak je muah-muah. Ini terserah kau bini ke indak. Itulah kira-kira weh. Itu bagainya lah. Kau ini ke indak terserah. Jadi bujang lapuk selesai. Itu berhenti lah. Tak mau. Kalau Allah tidak. Allah tu terus menerus mengurus makhluknya. Dari 3 surat itu memiliki fungsi yang berbeda. Kan 3 kali kata qayyum.
Pertama, Allah senantiasa mengurus makhluknya. Di dunia. Allah urus awalnya dari dunia Allah urus. Kita lihat surat Al-Baqarah 255 ayat kursi tadi. Ini kata qayyum yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 42. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak ditaati, ditakuti dan dicintai kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup dan memberikan kehidupan. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Kayak itu artinya. Allah tu memberikan kehidupan. Dari tiga kata qayyum dalam Al-Quran tu, ketiga-tiganya Allah sandingkan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa maknanya kata ulama? Allah yang memberikan kehidupan. Dan Allah urus makhlukku. Karena Allah yang menghidupkannya, yang memberikan dia kehidupan, Allah urus makhlukku terus menerus. Sampai selesai. Selesainya nanti di mana? Di surgakah atau di neraka? Diurus oleh Allah terus menerus. Ajanlah disangka Allah telah menciptakan langit dan bumi, atunya istirahatlah. Ini perkataan orang-orang Yahudi yang membuat Allah sangat murka waktu itu, dan Nabi pun murka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa. Tu ditanya di orang Yahudi kau, hari ke-7 menganya? Kau pertanyaan orang, ya isi Yahudi lah namanya. Berarti hari ke-7-nya istirahat. Lalu turun ayat, wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah disentuh oleh keletihan. Aja disangkola lah nama rimbek itu Allah istirahat hari ke-7. Tidak ada. Ini hanya perkataan orang-orang Yahudi. Nah, Allah yang maha memberikan kehidupan, diurusnya wak di Allah sampai selesai. Dan itu berbeda jo manusia. Manusia membuat sebuah produk, Oto kah namanya, Honda kah namanya. Setelah dijual ke konsumen, you know, tahu lah. Kau ke Bantan ke servis hantan lah, tidak ke Bantan, tidak mana, tidak ada. Kan ya? Ke Bantan hantar, kok rusak ke Bantan mikir hantan lah, kan tidak lah. Tidak diurus. Kan tidak ada orang Oto tu pernah datang ke rumah wak dah. Mencek bau tu apa, ada yang rusak apa, perisau apa, kan tak ada. Ya kalau rusak pelok ada dua seorang. Manusia membuat sesuatu di lapihannya, tidak tahu lah. Allah tu Al-Qayyum. Maknanya setelah Allah ciptakan makhluknya, diurus Allah. Allah urus. Makanya ada istilah orang apa ayam. Apa ayam? Sudah orang anak tak tahu. Alah ada linduk baru dia ayam kecil lah. Anak-anak kau apa? Dia jadi dua saja. Makanya apa ayam? Lapis apa ayam? Apa lapis kan nak? Tak diurus anak kau dah.
Seharusnya awak punya anak, tentu awak tanggung jawab mengurus anak sampai selesai. Oh dikeceng kini lah nikah anak lah selesai. Tidak. Mau urus kau selesai. Tidak nikah ke batas mau urus anak ke dah. Coba lihat kau coba nalah punya minantu ya sampai menikah. Tidak ke itu. Lawan nikahnya kawak. Ama-ama ijonya kawak tu. Batolong je, bantu je. Tak selesai kan. Kadang cucu awak nak ngamih. Tapi nenek kau je inyak kau senang lah hatinya. Amuris cucu kan. Kita lihat di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah di lanjutan ayatnya. Bahwa menunjukkan Allah tu memang terus menerus mengurus makhluknya di situ. La ta'khudhuhu sinatun. Allah la ta'khudhu. Dia tidak mengambil. Apa itu? Sinatun, mengantuk. Wala naum, dan tidak pula tidur. Jangan kalau lalu mengantuk seindak. Artinya itu menunjukkan terus menerus. Awak karajo di pasar, mengalih di pasar atau di sawah, ada ndak istirahat? Hai, malam awak lah mengantuk. Manusia nan lalu, nan Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, diurus. Ajan sampai masuk samuik ke dalam telinga. Saya bisa mencegah masuk samuik ke dalam telinga tengah malam. Atau kalimai ya silah. Dijaga oleh Allah. Kalau masuk agak 3 ekor kan lumayan je tu. Tapi waklah tak sadar tak. Tapi tetap Allah jago. Dijago saja di Allah. Ada sejenis baun dari telinga tu. Kalau istilahnya dari telinga kau ada baun khusus yang binatang tak suka. Itu makanya jarang masuk. Kecuali nanlah kena implan sana samuiknya. Anak ada baun ni nyole dah. Baru masuk. Pinan siai je hidungnya baru makhluk tadi tak. Anak kamu ke masuk telinga. Model itulah Allah jaga. Atau kena coronanya binatang alu-aluih tadi tak. Tak ada baun ni nyole dah. Baru masuk. Lalu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, miliknya apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi. Baralah banyak kalau cerita urusan baralah banyak urusan Allah. Dari langit sampai ke bumi diurus. Tak manusia saja. Matahari diurus, bulan diurus, bintang-bintang diurus. Jo samui-samui diurus, jo tungau-tungau. Makannya semacamnya diurus. Awak muri anak 3, 2, 4, 5 lah sakit kepala. Ikut dari langit sampai ke bumi Allah urus. Dari makhluk nak nampak sampai tidak nampak diurus. Allah yang mengurus semua. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Artinya tidak terlengah ke Allah seketik pun. Ada orang yang memberikan manfaat itu harus izin Allah. Harus izinnya. Ada orang yang menolong itu seizinnya Allah. Surat izinnya Allah saja. Apa kira-kira? Seluruh ada kejadian di dunia izinnya dari siapa? Allah. Syafaat itu artinya pertolongan yang baik. Nan elok-elok tu Allah mengizinkan saja. Kalau nak burak-burak berarti dari syaitan atau dari hawa nafsu.
Dan Allah lamajan mana bayi jangan buat. Tapi walaupun awak kaba buat bayi, itu izinnya dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah tahu anan ka terjadi dan a yang lah terjadi. Surang-surang mak. Bahkan Allah tahu nan dia tiwak surang-surang. Bala cara mengontrolnya sesuatu. Sadu awak kah? Tahu Allah siat tiwak. Anan wak kecian dia tiwak tu tahu lah. Mendoa orang sebanyak aku di dunia. Allah dengar dengan jelas seluruh doa. Awak mengasa dunia orang mengecek. Berdua bertiga cerigi mengecek. Surang-surang lah mengecek. Menunjukkan awak tidak mampu untuk mengurus. Lalu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Berapa banyak ilmu Allah? Tidak tahu ada. Nan awak tahu kan anda dia tahu Allah saja. Nan Allah dia tahu sedari Al-Quran kan tidak tahu sadonya. Tidak tahu lo sadonya lah dah. Nah nampak di kini dia di langit bumi kan tak lo tahu wak sadonya dah. Berapa banyak bintang di langit tak tahu wak nampak nan lainnya. Tapi nan tahu awak indak. Nan tahu awak nan dia tahu lo. Mana ndak tahu ya ndak. Ini menunjukkan awak memang lemah untuk mengurus. Kalau awak ndak sagaro ndak tentu. Cuma awak kau kan sok tahu. Allah tu maha tahu. Dan ia memiliki ilmu. Dan awak dapat ilmu karena dia geh ilmu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a. Arti wasi'a. Luas. Kursinya. Seluas langit dan bumi. Kursinya seluas langit dan bumi. Apa makna kursi? Ada yang mau mentakwil kekuasaan, kedudukan. Ada yang tidak mau. Kursi ya kursi. Jadi bayangan kursi tempat duduk itu saja. Kursinya Allah. Kenapa mereka tidak mau mentafsir, mentakwilkan kepada kedudukan, kekuasaan? Karena nanti memang ketika ada ayat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa dan Allah datang di mahsyar itu untuk mengadili manusia dan para malaikat pun hadir bersaf-saf. Lalu ketika dalam hadisnya ketika Allah datang tu Allah letakkan kursinya. Itu anda makanan awak lah sudah. Biasa lah lain. Biasa sampai segitu kaji itu saja. Sampai segitu saja. Jadi maha luas kursinya, seluas langit dan bumi. Wala yauduhu hifzuhuma. Dia tidak merasa berat mengurus daripada memelihara keduanya langit dan bumi itu. Jadi sangkole ya barik kerajaan Allah ya dari ke tungau sampai ke kutu sampai ke diurus dari Allah sampai ke langit kena. Ya banyak kali ringan dia Allah. Ringan. Sejong kuku kajo tu.
Murah, mudah. Ada orang membayang sakit perlu. Bagi Allah sangatlah kemudahan. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Maknanya apa Bapak Ibu di siko? Allah mengurus makhluknya ketikanya di dunia. Allah urus dari langit ke bumi. Dan kalau awak manusia, awak sahaja marayah ke diri lu, tak usahlah langit bumi sagadang tu mana jo makhluk-makhluknya. Jo ikan-ikan di lautnya, jo burung-burung dan tabang. Awak salah dulu, awak. Bajan Allah maurih, aja coba. Ketika ruhlah ditiupkan ke rahim seorang ibu, lah Allah urih, lah mulai Allah murih itu. Siaka jodohnya, bara sakinya, biloma meninggalnya, ba takdirnya, lah dicatat, ba jodohnya, jatah cik Allah giana, tibo nen cik go batula, alahnya, amalapeh sampai, ini cik na giah jatah. Adalah nasi fulan 3 pilihannya. Tidak jadi jiko, tidak jadi jiko. Makanya kita ulama kalau ada datang jangan ditolak. Kok tidak ada tiba sudah tulai. Ya ini jatah cik lagi nya. Apalagi dalam hadis ada ancaman jika datang seseorang laki-laki yang kalian kenal kebaikannya. Nyorang elok, nyorang saleh. Maka nikahkanlah dengan perempuan-perempuan kalian. Nikahan salah. Karena kalau tidak, kata Nabi, maka akan terjadi bencana. Bencana itulah Nabi ngecek bencana itu boleh. Kalau datang yang kalian reda akan agamanya, suka tuju doa agamanya. Nikah salah. Karena bencana itu bisa jadi tidak ada orang yang tiba. Atau tiba dan tidak itu di bawah tu level. Tidak tahu ada. Dan Allah mengurus sampai ke situ. Siapa jodoh. Bilanya kamu meninggal. Allah dicatat itu pada anda. Diurus tadi. Dan dalam parik tadi itu Allah urus. Dia gihalut tali plasenta namanya. Untuk makanannya. Amai. Dan teragak ikut teragak itu. Sebenarnya untuk anak ni dalam tu tanya. Kita carilah bagaimana salah satu bentuk dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana Allah mengurus makhluknya. Surah Al-Mu'minun ayat 14 ayat 12 halaman 342. Ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Itu kajian biologinya. Anan wa makan kah? Itu disimpan di tulang. Disimpan oleh Allah menjadi air mani. Dari situ asal, makanya dari tanah disebut.
Kan dari saripati makanan itu yang disimpan. Summa ja'alnahu nutfatam fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Dimasukkan ke dalam rahim, disimpan di rahim. Siapa murih tu? Allah. Tak satu murih tu. Menyimpan tu Allah. Menjadiannya batamu antara sel sperma dengan telur itu Allah. Bajadinya Allah batamu. Nangka indak bertahun-tahun menunggu ndak je. Kemudian summa khalaqnan nutfata. Kemudian kami jadikan nutfah. Air mani itu alaqatan. Alaqah itu menggantung. Diteliti deh orang. Alaqah kau kan sesuatu yang menggantung. Ia bentuk lintah menggantung. Ia bergantung, boleh cari nanti proses kehidupan tu. Bentuk bergantung, lintah bergantung. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dan kami jadikan yang melekat itu, yang menggantung tadi, lama-lama jadi segumpal daging. Asyana buat tu. Allah je murih. Berapa banyak wanita hamil di dunia Allah. Fa khalaqnal mudghata izama. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan dia tulang belulang. Maksudnya ada tulang dalam. Fa kasawnal izama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Bungkus saja daging beliau. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain berbentuk, makhluk baru. Jadilah wak nan duduk kini kah. Bantu awak kini kah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah. Tabarak artinya barakah petang. Kebaikan yang berlimpah-limpah. Fatabarakallah. Yo berlimpah-limpah Allah magih kebaikan. Ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Aja cuba udah isyarahan kawak aja cuba. Nak taluk. Mau bisa? Sarang kawak nak bisa. Awaklah merasa berjasa lah tu. Membuat anak. Dan nampak. Anak bor. Kerja sampai mana? Nampak yang baik kerja siapa? Allah sebenarnya. Tapi bagi Allah mudah nama dia itu. Menggantung di dalam jadian daging jadi jadi tulang belulang. Tulang ko dibungkus lo balik aja daging. Daging makhluk yang baru bantuannya hidungnya, matanya, telingonya. Sana buat. Sana maurih dan itu terus menerus. Itu salah satu bentuk. Kemudian kita buka yang kedua, Al-Qayyum yang kedua, surah Ali Imran. Ayat 2. Ali Imran ayat 2. Nah, di surah sebelumnya, kan Allah mengurus manusia ini terus-menerus dari awal penciptaannya. Rasakinya Allah urus. Kan tak ada nama mati awak sampai kini dah. Buktinya Allah mengurus rasaki awak. Lah dijatah rasaki. Mana muka banyak ada pek, mana kasa kecil ada pek. Itulah diurih dah Allah. Siapa jodohnya, bara orang anaknya. Itu diurus oleh Allah sadonya.
Nah, kini itu kan berkaitan dengan kebutuhan makhluk dan sistem. Kini apa yang Allah urih yang terus menerus itu adalah agamanya. Ayat 2, Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha menghidupkan, memberikan kehidupan, dan yang maha mengurus terus menerus makhluknya. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, al-kitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan kebenaran, yang mengandung kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Itu nama lain dari Al-Quran, Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Agama manusiaku diurihnya oleh Allah. Ba manusiaku nan kasalamai. Buktinya bukan Al-Quran saja. Lah diturunkan dulu Taurat dan Injil. Dan lah diturunkan dulu namanya suhuf. Kitab-kitab suhuf. Ke Nabi Ibrahim sekian. Ke Nabi-Nabi yang lain sekian. Kalau ke Nabi Daud namanya Zabur. Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Atau buku petunjuk. Alkitab itu kan buku petunjuk. Ba manusia ko nan ka salamai. Diuruh jadi Allah sampai ke situ. Ba orang ko ka salamai. Salamai di dunia, salamai di akhirat. Diberilah buku petunjuk akini, Furqan namanya. Pembeda yang hak dan yang batil. Untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, cari Al-Quran. Kalau itu dari Al-Quran berarti hak. Kalau itulah tidak dari Quran berartilah batil. Secara besar, garis besarnya seperti itu. Kalau ada yang bertentangan dengan Quran, jangan Quran lo yang disalahan. Tidak Al-Quran yang disalahan. Al-Quran itu hak. Kebenarannya pasti. Pasti benar. Dan tidak akan berubah-ubah kebenaran. Itu yang hak. Tidak berubah-ubah kebenarannya. Coba jangan kini kalau Al-Quran tidak tahu. Tidak tahu apa ide kini. Bayanglah memang Allah hurih. Rasa ki Allah lagi ya. Diri wa Allah jago, jodoh wa Allah giah lo, seluruhnya diurus di Allah. Tapi Quran dah Allah giah kau ada apa kira? Manga karajawa kini, Sejawab sana. Kalau ndak tahu aja Quran ku sampai kini ya, ndak kenal wa jo ustad, jo seh, jo Quran ndak tahu jo hadis ndak tahu. Jadi kan jo hadis, jo Quran saya ndak tahu doh. Sadang manga wak kini aja coba. Itulah santiang wana sadang lalu. Antah barantah hidup. Tapi dia Allah sayang kawa, diurihna jawa. Baik di wa aku nak kasalamai. Diturunkan Al-Quran. Dululah turun lo kasih. Karena Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang sebelum. Cuman adonan namuah adonan. Tak. Mana namuah salamai idenya. Mana nindak marasa idenya.
Tapi dari dahulu memang yang menolak-nolak tu mala'um min qaumihi, para pembesar dari kaumnya. Nana muah beriman sia orang-orang lemah, orang miskin. Awal-awalnya sia budak-budak. Itulah. Nam para pembesar-pembesar enggak. Lah kudian-kudian kayak Abu Sufyan lah Fatul Makkah lah takapuang sabalik rumah. Kan pemimpin. Ialah takapuang sabalik. Pembesar-pembesar model itu ya. Ndak baca nang kini dah, nan dulu. Nan dulu nak menolak Nabi itu malah min qaumihi, para pembesar dari kaumnya. Oh adik ndak para pembesar ndak tahu bakok ndak amuahnya tu nanti kan ada. Kan benar yang disampaikan Nabi, bakok ndak amuahnya. Jadi awak ndak jadi pembesar ndak lu tahu lah tu. Bakok ndak amuahnya. Ana membari anak. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada pembesar yang mengikuti kebenaran, itu suatu yang luar biasa. Sangat menakjubkan. Kita buka selanjutnya yang ketiga surah Taha yang Al-Qayyum. Ayat 111 halaman 319. Ayat 111 halaman 319. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya terus menerus. Jadi di akhirat semuanya wa'anatil wujuhu tertunduk dengan penuh kehinaan. Siat wajah. Karena yang paling mulia dalam tubuh manusia yang paling dijagonanya wajahnya. Kemuliaan. Seluruh wajah tertunduk hina. Oh di dunia ya baranima. Mana namanya? Protes-protes. Oh bagak mengecek. Kalau lah di akhirat ada tunduk saja. Wa qad khaba man hamala zulma. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mau ruhku sampai lu ke akhirat. Akan kajinya tadi Allah mengurus terus menerus. Saja dalam paru diurih di Allah. Lah layi awak diurih jadi Allah. Sampai bawa nan kasalamai diturunlah kitab untuk maurih awak juga. Sampai di akhirat diurihnya di Allah. Allah urihnya. Dari kubua diurih jo. Datang malaikat mungkar nangkir dan kabatannya. Kalau nyorang beriman abantangan permadani. Kan diurihnya di Allah. Bukan salah satu pintu sarugo. Diurihnya di Allah. Agih kawannya naranca. Ada kawan datang kawan gagah naranca. Istirahat di kubua. Diurih jadi Allah. Habis kau hari berbangkit. Orang beriman kau di mana? Dia gih lo naungan. Orang kepanihan Allah urih. Dia gih naungan. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Adi urihnya di Allah. Orang beriman kah? Tu balai dihisap. Dimudahkan lo hisapnya. Tak bare-barean lo dong. Ini orang beriman. Diurih sampai sarugo di asyang lo Allah.
Aku bidadarinya minimal berapa? 72. Tak 70 ada 72. Minimal. Dan paling banyak berapa? 70.000. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab jangan dipahami 77 itu dan semacamnya sebuah angka. Orang Arab menyebut 70.000 itu sesuatu yang lah banyak dan tak tinggoleh. Kalau bahasa awaknya dia mendapatkan bidadari 70.000 artinya tak terhitung banyaknya. Itulah cara memahaminya. Berapa bidadarinya tak terhitung lah berapa banyaknya. Sehingga dengan bahasa berapa 70.000 tak terhitung lah. Bahasa yang itu. Bahasa yang lo istananya. Apa jadian lo ibu-ibu di dunia ko ratu bidadarinya. Diurusnya Allah. Yo maha sempurna al-qayyumnya Allah. Maha sempurna qayyumnya Allah. Yo maurih sampai-sampai. Manan beriman diantan sampai ke surga, sampai urusan, sampai rida orang. Manan ndak beriman yo sampai lo ke neraka, yo sampai mengaku yo kami nan salah ya Allah. Yo sampai urusan kau sudah jaleh selesai. Jadi akhlak nang kawak tiru dari Al-Qayyum kau. Kalau mau rih tu sudah lah. Manta tu sampai-sampai. Kok manjapui tabau. Kok manta sampai. Kok manjapui tengah jalan lah pulang. Tak boleh ya. Tak jadi sifat qayyum wak dapat. Kalau mendidik anak, mendidik istri, sampai-sampai lah. Jangan tak muahnya. Asam buah nan borok nan lain-lain. Jamu dia itu. Tak sampai-sampai wak mendidik. Sampai-sampai. Nabi Nuh beriman tak istrinya? Tapi dicarayannya tak? Tak. Anunya meninggal saja. Diklah datang azab nan beriman selama nan istrinya tak. Pisahnya pisah meninggal. Dan tak dulu Nabi Nuh mengecek. Asam buah nan beriman dan lain-lain. Nak kamu kau beriman nanti, nan lain beriman bercari. Tak. Jadi ayo sampai meninggal. Menyuruh anak salat kamu dia tu. Sampai awak meninggal. Kundaknya meninggal. Makanya wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaihim. Wastabir, sampai ada tambahan ta. Ta di situ tu menunjukkan terus menerus. Ini nama ko. Kalau kecil salat lah balik. Yo amak kabaranti mengecek menyuruh engkau go salat. Kalau ndak amak nak meninggal, ndak engkau meninggal. Baru baranti amak menyuruh salat. Meninggal amak ndak kau nyuruh salat leh. Atau engkau meninggal ndak kau mak suruh salat leh. Jadi awak tak boleh baranti di tengah jalan maurih kan. Lambo kecean. 2 kali 3 kali surah salat indak aja terserah leleh. Tak boleh. Maurih itu sampai. Sudah menjapui tabau manta sampai. Allah Subhanahu wa taala maurih makhluknya dari langit sampai ke bumi. Berapa banyak makhluk di dunia, dalam parik diurus, di alam ruh diurus. Dalam parik diurih, di dunia diurih, sampai ke akhirat pun diurih. Ya sampai surga dan neraka. Selesai. Itu sifat akhlak yang kawak tiru. Jangan baganyi di tengah jalan. Kalau bangun masjid jangan baganyi lah. Ada masalah seketik, berhenti lah. Jangan. Masjid kan sudah lah. Sudah lalu kau berhenti sudah tu. Kan ada orang baganyi bangun masjid. Baganyi bangun pesantren. Anda cocok dan bawa dah. Sudahan lalu. Kau nak cocok dah cocok. Itu bekol lah. Alah sudah. Kau berhenti.
Mungkin itu saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.